Bab 1601, Bab 1600 Dosa Asal 2. Penerjemah, 549.690.339. Zhang Yun. Di ruang interogasi, Wu Xiumin melihat kondisi Yun Duo'er stabil, jadi dia terus menanyainya, biarkan aku bertanya padamu, selain 11 rekaman video itu, apakah kau membunuh orang lain? Terutama, pada tahun 2006, setelah Anda kehilangan rekaman video Anda. Apakah ke-11 set itu ada di sini? Yun Duo'er mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Semua orang yang telah kubunuh telah direkam, semuanya ada di rekaman itu. Oh, Wu Xiumin bertanya, jadi, setelah tahun 2006, kamu tidak pernah bertindak lagi. Bahkan jika, Li Feifan menunjukkan ekspresi bersemangat seperti itu kepada seorang wanita lagi. Ya, aku tidak, kata Yun Duo'er dengan yakin. Saat itu aku sangat takut sehingga aku tidak menyentuh siapapun. Aku bahkan tidak pikirkan tentang itu. Zhang Yun, kata Wu Xiumin dengan suara yang jelas, kamu seharusnya tahu jenis pengadilan apa yang akan kamu terima atas kejahatanmu, kan? Aku tahu. Yun Duo'er mengangguk. Itu kejahatan berat, jadi tidak perlu menyembunyikan jumlah orang. Jadi, aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi, dia berhenti sejenak, lalu berkata, saya tidak mengerti mengapa Anda baru menemukan video yang hilang pada tahun 2006 sekarang. Siapa yang mencuri rekaman videoku? Orang itu telah menyelinap ke sebuah ruangan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Li Feifan. Dia hanya mengambil rekaman video dan tidak ada yang lain. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia datang untukku, tapi... Baiklah, Wu Xiumin mengambil kesempatan untuk bertanya, pertama, ceritakan padaku detail rekaman video yang kamu hilangkan pada tahun 2006, baru aku akan memberitahumu jawabannya. Yun Duo'er tenggelam selama beberapa detik sebelum dia mengangguk sedikit dan mengingat, saat itu, Li Feifan dan aku menghadiri upacara penghargaan elang di Shanghai. Ketika kami kembali, aku menemukan bahwa pintu ruang rahasia telah dibuka paksa. Tidak ada yang hilang di dalamnya, kecuali 11 kaset video. Saat itu, tentu saja saya takut. Kejadian itu sangat aneh dan tiba-tiba. Saya sama sekali tidak siap secara mental. Dalam situasi itu, saya tidak punya pilihan selain menghancurkan mobil yang digunakan untuk melakukan kejahatan, Honda CR-V. Saya punya akal sehat. Saya tahu mobil itu akan meninggalkan jejak gadis-gadis itu, jadi kita harus menghancurkan mobil itu. Petik 2. Bagaimana kamu menghancurkannya? Tanya Wu Xiumin. Saya hanya membersihkannya, lalu membuangnya ke Sungai Taiping, jawab Yun Duo'er. Meskipun saya menyingkirkan mobil itu, saya tetap yakin bahwa masalah saya akan terbongkar, dan saya pasti akan mati. Dalam beberapa hari, polisi akan datang ke rumah saya. Tapi, ada yang aneh terjadi. Yun Duo'er menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku sudah menunggu lama. Surat wasiat sudah ditulis, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, aku mulai curiga bahwa Li Feifan telah mengirim seseorang untuk mencuri rekaman video itu. Mungkin Li Feifan mengetahui rahasiaku, jadi dia mengirim seseorang untuk mencuri rekaman video itu untuk memenjarakanku dan menggunakan rekaman video itu untuk mengancamku agar aku mendengarkannya. Namun, setelah saya mengamatinya cukup lama, lebih dari setahun, saya menyadari bahwa perilaku Li Feifan itu normal. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu, meskipun aku merasa aneh, aku merasakan lebih banyak ketakutan daripada apapun. Ketakutan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ketakutan itu terus-menerus menekan saya, menggerogoti saya, membuat saya tidak dapat makan atau tidur dengan tenang. Ada banyak saat ketika saya berada di ambang kehancuran, hidup dalam ketakutan. Jadi, di bawah tekanan psikologis yang begitu besar, bagaimana mungkin aku masih punya keinginan untuk membunuh? Demi melepaskan hasratku, aku sengaja mulai menjauhkan diri dari Li Feifan. Aku berhenti syuting bersamanya dan menjauh dari lingkaran sosialnya. Selama aku tidak bisa lagi melihat matanya yang bersemangat dan mendengarnya berkata, ceria dan bersemangat, aku tidak akan merasa begitu buruk.
Aku tahu aku berbohong pada diriku sendiri. Li Feifan masih akan memandang wanita lain dengan tatapan seperti itu dan memuji mereka dengan keceriaan dan keaktifan. Petik 2. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa tinggal di rumah dan tidak pergi kemanapun. Aku tidak peduli dengan apapun. Wu Xiumin kemudian bertanya, jadi, di mana kameranya? Kamera. Yun Duo'er mengingatnya sejenak dan berkata, saat rekaman video itu dicuri, saya kebetulan membawa kamera itu ke Shanghai. Kemudian saya mengetahui bahwa rekaman videonya hilang, jadi saya membuang kameranya. Selain kamera, ada juga peralatan lain, kata Yun Duo'er. Anestesi, pisau, sekop, masker, tali, sarung tangan, pakaian, disinkronkan secara acak. Singkatnya, saya membuang semua yang berhubungan dengan kasus ini. Kau membuangnya. Wu Xiumin mengerutkan kening. Di mana kau membuangnya? Aku, kata Yun Duo'er perlahan, aku membuang barang-barang itu di tempat pembuangan sampah utama di kota Beichang. Semuanya berserakan dan dibuang ke tempat sampah. Anda, Wu Xiumin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Cara Yun Duo'er benar-benar terlalu kejam. Jika dia mengubur benda itu di suatu tempat, mungkin masih ada kemungkinan untuk menemukannya. Namun, benda itu telah dibuang ke tempat sampah lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi di mana benda itu dapat ditemukan. Saat itu, aku hanya punya satu pikiran. Namun, Yun Duo'er terus berbicara pada dirinya sendiri. Jika aku benar-benar dibawa ke kantor polisi, aku akan memastikan bahwa aku dijebak dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Meskipun saya merekam video tersebut, wajah saya tidak ada dalam video tersebut, jadi polisi tidak dapat membuktikan bahwa saya adalah pembunuh dalam video tersebut. Mereka tidak dapat menemukan alat, tubuh, atau mobil. Bagaimana mereka bisa menghukum saya hanya dengan 11 rekaman video? Namun, persiapan saya terlalu dini. Saya tidak menyangka polisi baru akan datang hari ini setelah saya kehilangan rekaman video pada tahun 2006. Jadi, kata Yun Duo'er dengan ekspresi rumit, ketika polisi datang untuk membawaku ke kantor polisi, aku tidak bereaksi untuk beberapa saat. Aku benar-benar lupa semua persiapan yang telah kulakukan. Itulah sebabnya saya menyerang polisi. Saya sangat bingung sehingga saya ingin melarikan diri. Baru setelah saya dibawa ke ruang interogasi, saya tersadar dan ingat apa yang harus saya lakukan. Sayang sekali, Yun Duo'er menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, tidak peduli berapa lama aku mempersiapkannya, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Setelah mengatakan itu, Yun Duo'er akhirnya diam. Wu Xiumin menepati janjinya dan mulai bercerita tentang bagaimana Kang Ziking mencuri rekaman video dan mengalami kecelakaan mobil. Di kereta berkecepatan tinggi, Zhao Yu dan 2 orang lainnya menonton video interogasi di ponsel mereka, tidak berbicara sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Meskipun Yun Duo'er telah mengakui pembunuhannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Seolah-olah dia telah membunuh 11 gadis muda, dan itu wajar saja. Itu bahkan bukan kesalahan kecil. Penjahat berdarah dingin, acuh tak acuh, dan penuh penghinaan seperti itu benar-benar membuat hati Zhao Yu menjadi dingin. Jika itu penjahat lain, Zhao Yu mungkin ingin memarahi mereka sedikit untuk membangunkan mereka. Namun terhadap Yun Duo'er yang sangat egois, berdarah dingin, dan mati rasa ini, apalagi memarahinya hingga terbangun, Zhao Yu bahkan tidak punya mood untuk mengomentarinya. Memang, Yun Duo'er pasti punya masalah psikologis karena melakukan kejahatan seperti itu. Namun, jika hati seseorang bisa terdistorsi hingga tidak dapat membedakan benar dan salah, bahkan kehilangan prinsip moral yang paling mendasar, lalu apa yang perlu dikasihani dari orang ini? Logo, Bab 1602, Bukti Baru, Kasus Baru. Penerjemah, 549.690.339. 3 hari kemudian, interogasi Yun Duo'er hampir berakhir. Petik 2. Yun Duo'er, yang sudah benar-benar menyerah untuk melawan, dengan jujur dan terperinci mengakui kepada polisi bahwa dia telah membunuh 11 gadis dalam 7 tahun terakhir. Tugas utama kelompok investigasi khusus adalah mencari jasad gadis itu. Untuk meminimalisir kesalahan sebanyak mungkin,
mereka akan membawa Yun Duoer untuk mengidentifikasi lokasi pemakaman satu persatu dan menggali tulang-tulangnya. Karena jumlah korban yang banyak dan sejarah kasus yang panjang, penyelesaian kasus pembunuhan lewat video itu sangat rumit. Mereka mungkin perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. Neraka itu kosong. Iblis ada di dunia manusia. Di kantor kelompok investigasi khusus, Zheng Ke menghela nafas saat mengemasi informasi tentang kasus pembunuhan video. Desahan Zheng Ke membuat suasana di kantor menjadi semakin berat. Berbeda dengan masa lalu ketika mereka memecahkan kasus besar. Meskipun pembunuhnya telah mengaku bersalah, Zhao Yu dan yang lainnya masih merasa sedih dan tidak bisa bahagia. Wei Qixi, Kesa, Zhang He, Miao Xiaowen, saat mereka melihat foto-foto gadis muda di papan tulis, semua orang merasa bahwa tidak pantas bagi mereka untuk mati secara tragis di bawah kebencian Yun Duoer yang bengkok. Pada saat ini, Wu Xiumin mendorong pintu hingga terbuka dan melapor kepada Zhao Yu, ketua tim. Li Feifan tidak dapat ditahan lagi. Dia telah melewati batas waktu interogasi. Sekarang, apakah kau akan melepaskannya? Tidak mungkin. Cui Lizu cemberut dan bertanya, apakah Li Feifan tidak bersalah? Apakah dia mencoba menutupi kejahatan? Tidakkah menurutmu dia juga memainkan peran penting dalam kasus pembunuhan video itu? Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi begitu saja untuk kasus sebesar ini? Menurut pengakuan Yun Duoer, Li Feifan sama sekali tidak tahu tentang pembunuhannya. Jadi, Wu Xiumin berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak punya alasan untuk terus menahannya. Lepaskan, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Tidak mungkin. Cui Lizu tidak mau menyerah. Kau benar-benar akan membiarkannya pergi. Tapi, Miao Ying tiba-tiba menambahkan pada Wu Xiumin, menurut peraturan pidana, Li Feifan memiliki hubungan dekat dengan pembunuh dalam kasus pembunuhan besar, jadi dia harus selalu siap kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi dan diselidiki. Selain itu, tindakannya akan dikontrol oleh polisi, termasuk, tentu saja, pembatasan untuk meninggalkan negara ini. Dimengerti, Wu Xiumin mengangguk, lalu berjalan keluar kantor untuk mengatur pembebasan Li Feifan. Saya mendengar, kata Miao Ying kepada orang banyak, bahwa setelah Li Feifan dan istrinya ditahan oleh polisi, Asosiasi Film meminta divisi kriminal untuk menandatangani jaminan bersama agar Li Feifan pergi ke Hollywood untuk syuting film, tetapi kepala divisi Jiao menolaknya. Oh, kamu pantas mendapatkannya, kata Cui Lizu, istrinya telah menjadi iblis pembunuh, tetapi dia masih ingin pergi ke Hollywood dan terus menjadi sutradara besar. Dalam mimpimu, Cui, Zhao Yu berbalik dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu bersaing dengan Li Feifan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa meskipun kita tidak bisa menghukumnya, karir dan hidupnya sudah berakhir? Ah, apa kau sudah selesai? Bagaimana akhirnya? Tanya Cui Lizu dengan heran. Zhao Yu mendengus dingin dan berkata, kasus pembunuhan video itu akan dipublikasikan cepat atau lambat. Saya dapat menjamin bahwa sifat dan dampak kasus ini, meskipun tidak dapat melampaui 5 kasus utama yang tertunda, pasti akan terdaftar sebagai salah satu dari 6 kasus utama yang tertunda. Ketika orang-orang mengetahui bahwa istri sutradara film terkenal, Li Feifan, dan bintang film terkenal, Yun Duoer, adalah iblis pembunuh, apakah masih ada yang berani mendekatinya untuk membuat film? Oh, itu benar, Cui Lizu akhirnya mengerti. Li Feifan bukan siapa-siapa lagi mulai sekarang. Dia akan diasingkan oleh seluruh masyarakat. Kamu pantas mendapatkannya. Semua hal memiliki sebab dan akibat, dan semua kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan. Zhao Yu berkata dengan sedih, Yun Duoer mendapatkan apa yang pantas diterimanya, dan dosa Li Feifan juga akan dibayar cepat atau lambat. Sayang sekali, Miao Ying menyingkirkan foto Kang Ziking di papan tulis dan berkata, jika Kang Ziking tidak mengalami kecelakaan mobil itu, mungkin dosanya bisa berakhir lebih awal. Ya, jika polisi lebih memperhatikan hilangnya gadis-gadis ini, mungkin kasus pembunuhan video tidak akan memakan begitu banyak korban, kata Cui Lizu. Petik 2. Saya tidak mengerti, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa polisi tidak menemukan bahwa Li Feifan dan istrinya adalah tersangka ketika mereka menyelidiki orang hilang?
Mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat. Secara logika, meskipun mereka tidak tahu bahwa Yun Duoer adalah pembunuh sebenarnya, setidaknya harus ada beberapa bukti dalam catatan mereka, bukan? Jika kita bisa melihat nama Li Feifan dan istrinya di catatan orang hilang, apakah kita bisa melacak mereka sejak lama? Tidak harus. Miao Ying mendesah. Dulu, kamera pengintai belum seumum sekarang, dan teknologi yang digunakan untuk menangani kasus juga ketinggalan zaman. Ditambah lagi, Yun Duoer sudah sangat siap, jadi memang sulit bagi polisi untuk menyelidikinya. Selain itu, baik Yun Duoer maupun Li Feifan, selain Cao Lejiao, mereka tidak memiliki kontak dekat dengan para korban. Bahkan jika polisi menyelidiki hubungan interpersonal orang-orang yang hilang, mereka tidak akan dapat melacaknya kembali ke mereka. Bagaimana dengan Cao Lejiao? Tanyanya. Cui Lizu cemberut. Bukankah Cao Lejiao melepas pakaiannya dan memamerkan tubuhnya kepada Li Feifan? Ini tidak dianggap sebagai kontak intim. Bukan seperti itu, kata Miao Ying. Saat Cao Lejiao menghilang, Li Feifan sudah menjadi sutradara terkenal. Saat polisi sedang menyelidiki hilangnya Cao Lejiao, mereka tidak akan menghubungkan hilangnya dia dengan seorang sutradara terkenal. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mengikuti praktik biasa dan bertanya kepada asisten Li Feifan. Petik 2. Lagi pula, Li Feifan bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia punya alibi, jadi polisi tidak akan mencatat namanya dalam catatan orang hilang. Itu benar, tapi, Cui Lizu melirik Zhao Yu, lalu berkata, aku masih berpikir bahwa jika ada seorang polisi seperti bos kita, yang gigih dalam mengejar kebenaran dan tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, mungkin, dia bisa menyelamatkan nyawa gadis-gadis itu. Karena itu, Zhao Yu menepuk bahu Cui Lizu dan berkata, di masa depan, belajarlah dariku. Kamu juga bisa menjadi detektif Cui yang tidak akan pernah menyerah dalam mengejar kebenaran. Bos, tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Rantau tiba-tiba berdiri dan melaporkan, saya baru saja menerima berita terbaru dari rekan-rekan saya di Fengping. Putra Kang Ziking, Li Mo, telah mengirimi mereka sebuah bukti. Oh, Fengping, Li Mo, Zhao Yu terkejut, bukti apa? Buktinya sudah dikirim. Begini, Rantau menjelaskan, Li Mo menemukan surat yang ditulis Kang Ziking untuk ibunya, Li Suping, di rumah sewa ayah tirinya. Ada beberapa informasi penting tentang Kang Ziking dalam surat ini. Kemudian, Rantau mengetik pada keyboard dan menampilkan isi surat yang baru saja dikirim di layar besar. Itu adalah surat lama yang penuh noda minyak dan telah menguning. Surat itu ditulis dengan cara yang tidak rata. Bagaimana kabarmu, Suping? Apakah putranya berhasil dalam ujiannya? Tidak peduli bagaimana hasil belajarmu, jangan cemas. Li Mo adalah anak yang lamban. Beri dia lebih banyak waktu. Biarkan aku memberitahumu sebuah kabar baik. Apakah kamu masih ingat sutradara hebat Li yang disebutkan dalam surat terakhir kali? Dia akan membuka perusahaan film dan televisi besar di ibu kota. Daftar sekarang untuk mendapatkan tas tote dan menangkan voucher, persediaan terbatas. Seks berlanjut selama 2 jam tanpa henti, tonton sekarang. Dia berjanji kepada saya bahwa setelah perusahaan ini selesai, dia akan membawa saya ke sana dan menjadikan saya karyawan tetap di perusahaan filmnya. Di masa mendatang, pekerjaan saya akan terjamin, dan saya akan memperoleh lebih banyak uang daripada sebelumnya. Suping, aku akan bekerja keras. Aku akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik sebelum aku kembali menemuimu. Petik 2, Suping, kamu tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu yang tidak akan hilang. Aku benar-benar mengerti sekarang. Dulu aku sangat bodoh, aku menyalahkan langit dan bumi, ini dan itu, aku menyalahkanmu karena tidak bisa punya anak, dan aku menyalahkan Li Mo karena diadopsi. Tapi setelah kehilangan kalian berdua, akhirnya aku sadar bahwa aku punya begitu banyak masa lalu. Saya salah. Saya baru menyadari sekarang bahwa Anda dan Li Mo adalah hal yang paling berharga bagi saya. Anda adalah istri terbaik, dan Li Mo adalah putra terbaik saya. Petik 2. Sekalipun kau tak bisa punya anak, sekalipun anak itu bukan anak kandungmu, kita hanyalah keluarga saat kita bersama.
Saya tahu bahwa saya tidak dapat menebus kesalahan yang telah saya buat. Saya hanya berharap Anda semua baik-baik saja. Saya juga berharap Anda bisa mengomel pada putra kita dan mengatakan kepadanya bahwa saya telah mengecewakannya. Saya tahu bahwa saya salah sekarang. Saya hanya berharap ketika saya kembali di masa depan, dia masih bisa memanggil saya, ayah. Pada saat yang sama, Li Mo, yang berada jauh di Fengping, memegang surat terakhir Kang Ziking di tangannya. Wajahnya dipenuhi air mata, dan dia menangis sampai sakit. Kemudian, dia berteriak dengan suara gemetar, ayah. Pada saat yang sama, keluarga Miao Xiaowen yang berada jauh di Yunwu, Yuezhou, telah mengambil jasad anak itu dari kantor polisi dan menguburkannya di peti mati merah yang indah. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Miao Xiaowen semuanya menangis, tetapi ada penghiburan yang tak terlukiskan dalam tangisan mereka. Pada saat yang sama, di ruang barang bukti kepolisian ibu kota, seorang polisi berseragam rapi meletakkan 11 kaset video dengan rapi di dalam kotak barang bukti. Ia terlebih dahulu menuliskan tanggal pada label dan kemudian meletakkan kotak tersebut di sudut yang tidak mencolok. Pada saat yang sama, Yun Duoer, yang meringkuk di sudut sel, menatap langit-langit sel yang dingin. Ekspresinya datar, dan matanya kosong. Tidak diketahui apa yang sedang diingatnya. Pada saat yang sama, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Halo? Suara wanita yang familiar terdengar dari telepon, dan dia berkata kepada Zhao Yu dengan tergesa-gesa, Zhao Yu, aku akan memberitahumu sesuatu, tetapi kamu harus ingat untuk tidak memberitahu pacarmu Miao Ying. Oh, itu kamu. Ada apa? Zhao Yu bertanya dengan cemas. Segera datang ke dinas rahasia. Miao Kun hilang. Suara wanita yang dikenalnya itu berkata. Bab 1603, Mengenal, Hitler. Penerjemah, 549.690.339. 21 hari kemudian. Gurun Sahara di Afrika Utara. Tempat ini berjarak 12.000 km dari ibu kota Cina. Pasir kuning bergulung dan gelombang panas bergulung. Saat pasir kuning berhembus, sepetak besar bangunan dengan ciri khas lokal terlihat jelas di pedalaman gurun tak berpenghuni ini. Namun, kelompok bangunan yang terisolasi di padang pasir ini bukanlah tempat wisata, juga bukan kota padang pasir, melainkan penjara sungguhan yang kokoh. Ribuan penjahat kejam dikurung di sini, dan penduduk setempat dengan sayang menyebutnya, dunia kejahatan. Pada saat itu, di aula kafetaria penjara, terjadi keributan besar. Lebih dari 30 tahanan kekar meraung dan memaksa seorang pemuda berwajah Tionghoa ke sudut. Orang-orang itu seperti serigala dan harimau, memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Mereka sangat ganas, seolah-olah mereka akan menyerbu dan mencabik-cabik pemuda itu. Namun, pemuda itu mencekik seorang tahanan bertato dengan tangan kirinya dan memegang garpu di tangan kanannya. Dia menekannya ke tenggorokan tahanan itu. Dalam sekejap mata, punggung pria Tionghoa itu membentur sudut tembok, dan dia tidak bisa mundur lagi. Bajingan! Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba meraung, matanya memperlihatkan cahaya yang ganas. Dia berteriak dalam bahasa Mandarin, kamu berani bersaing denganku dalam kegilaan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat kakekmu Zhao Yu. Sambil berbicara, dia mendorong sandera di tangannya ke depan, meraih garpu, dan berlari langsung ke kerumunan. Wah! Para tahanan meraung dan menyerbu ke depan, menenggelamkan pemuda itu di lautan manusia dalam sekejap mata. 21 hari yang lalu. China, Jingsu, Departemen Kepolisian Ibu Kota, di dalam kantor kelompok investigasi khusus. Zhao Yu baru saja mengetahui bahwa ayah mertuanya, Miao Kun, telah hilang, jadi dia tentu saja merasa gelisah. Wanita yang baru saja menelepon adalah Li Jing, komandan dinas rahasia. Karena Li Jing telah meneleponnya secara pribadi, itu berarti situasinya sangat mendesak. Tidak heran, Zhao Yu merenung. Dia tidak dapat menghubungi ayah mertuanya selama beberapa hari terakhir. Kenapa dia hilang? Dia merasa bahwa dia biasanya sangat berhati-hati,
dan dia juga seorang pejabat tinggi di Secret Service. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Tidak heran, pada saat ini, Miao Ying juga berkata, tidak heran, tetapi isinya sama sekali berbeda dari Zhao Yu. Dia hanya mengungkapkan pendapatnya setelah membaca surat itu. Ketika Kang Ziking bekerja, dia tidak mencari wanita lain. Ternyata dia masih mikirin istrinya. Oh tidak, seharusnya mantan istrinya, dan anaknya. Ya, Cui Lizu mendesah. Ada beberapa hal yang memang seperti itu. Hanya ketika Anda benar-benar kehilangan sesuatu, Anda akan tahu bagaimana menghargainya. Dan ketika orang tahu bagaimana menghargainya, seringkali sudah terlambat. Dengan cara itu, Miao Ying mengangguk. Rangkaian bukti mengenai Kang Ziking semuanya jelas. Awalnya dia berencana untuk mengikuti Li Feifan ke ibu kota untuk mengembangkan karirnya dan menjadi karyawan penuh waktu. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik, tetapi Li Feifan menghalanginya. Jadi, dengan dendam di hatinya, dia kembali ke bisnis lamanya dan menyelinap ke rumah Li Feifan untuk mencuri hartanya. Namun, dia tidak menyangka akan menemukan 11 video pembunuhan itu secara tidak sengaja. Karena Kang Ziking tahu beberapa orang yang hilang, dia merasa itu masalah besar, jadi dia tidak berani mencuri apapun lagi. Dia segera memasukkan rekaman video itu ke dalam tasnya dan bergegas ke kota Beichang. Namun, surga tidak berpihak padanya dan dia mengalami kecelakaan mobil di Teluk Bulan Besar. Benar sekali, Cui Lizu menambahkan, kegagalan Li Feifan tidak hanya menghalangi Kang Ziking untuk menjadi karyawan resmi, tetapi juga menghancurkan mimpinya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Jika aku jadi kamu, aku juga pasti tidak akan senang. Saya baru saja mendengar dari rekan-rekan saya di Fengping bahwa, Ran Tao tiba-tiba melangkah maju dan berkata, ketika Limo mengetahui kebenarannya, dia meninggalkan prasangkanya terhadap ayahnya dan memutuskan untuk memindahkan jenazah ibunya ke pemakaman keluarga Kang untuk dimakamkan bersama ayahnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan segera mengganti namanya kembali menjadi Kang Mo. Meskipun dia telah melalui banyak hal, tapi Kang Ziking seharusnya bisa tenang sekarang setelah dia mendapatkan hasil ini, kan? Meskipun kebenaran telah terungkap, kata Miao Ying kepada orang banyak, mengenai penutupan kasus di masa mendatang, kita masih membutuhkan semua orang untuk berusaha lebih keras. Di balik setiap korban, ada keluarga yang mengalami banyak trauma. Demi mereka, kita harus mengerjakan semua pekerjaan dengan serius. Kita tidak boleh ceroboh, terutama dalam hal menemukan mayat-mayat. Jangan khawatir. Ran Tao dan yang lainnya setuju serempak. Kita pasti akan menemukan semua tulang korban. Ketua tim Zhao, pada saat ini, Miao Ying akhirnya menyadari ekspresi aneh Zhao Yu dan bertanya, kamu tidak terlihat begitu baik. Serahkan ini padaku. Kamu harus pergi dan beristirahat. Aku, Zhao Yu tampak bingung. Ada apa? Tanya Miao Ying sambil menunjuk telinganya. Ada masalah lagi di sini. Dengarkan aku, kamu terlalu lelah. Kamu belum beristirahat dengan baik sejak kembali dari Fakreya. Ya, Cui Lizu berkata dengan khawatir, atasan kita adalah yang paling tangguh. Sekarang kasusnya sudah terpecahkan, Anda dapat menyerahkan sisanya kepada kami. Baiklah. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk berkata, kalau begitu, aku akan kembali dan beristirahat dulu. Jangan lupa berikan Chen Zuo laporan kasus dari divisi kriminal. Dan, Zhao Yu berjalan ke arah Miao Ying dan berkata dengan lembut, jangan hanya membicarakanku, kamu juga harus memperhatikan istirahat. Sekarang kasusnya sudah terpecahkan, kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Dan, Zhao Yu ingin berbicara dengan Miao Ying tentang ayah mertuanya, tetapi dia ingat instruksi Li Jing dan menahan diri. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Daftar sekarang untuk mendapatkan tas tote dan menangkan voucher, persediaan terbatas. Baiklah, aku tahu. Cui Lizu tertawa dan mendorong Zhao Yu menjauh. Jangan pamer cintamu di depan kami. Jika kamu punya rahasia, mari kita bicarakan di hotel malam ini. Ayo pergi. Mendengar ini, wajah Miao Ying memerah. Namun, hati Zhao Yu sedang kacau, saat dia hendak melapor ke divisi kriminal. Tak perlu dikatakan lagi,
divisi kriminal pasti akan mengirimnya untuk mencari keberadaan Miao Kun. Dengan kata lain, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertemu pacarnya dalam waktu dekat. Namun, saat ini bukan saat yang tepat, jadi meskipun dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan, Zhao Yu hanya bisa berpura-pura tersenyum dan meninggalkan kantor. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu baru saja keluar dari kantor polisi ibu kota ketika sebuah Cadillac hitam berhenti di depannya. Zhao Yu melihat sekeliling karena kebiasaan, lalu membuka pintu dan masuk ke mobil dari kursi belakang. Begitu masuk ke dalam mobil, Li Jing, yang duduk di kursi penumpang depan, menyerahkan ponsel kepada Zhao Yu dan berkata, kata sandinya adalah sidik jarimu. Dalam beberapa hari ke depan, gunakan ponsel ini untuk menghubungi kami. Zhao Yu mendongak dan melihat Li Jing, yang mengenakan mantel wol hitam, tampak lebih kurus dan lebih lusuh dari sebelumnya. Tes-tes, Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan bertanya, jadi, sekarang bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ayah mertuaku, petugas Miao Kun, bisa menghilang? Seminggu yang lalu, dia sedang menjalankan misi di Maroko ketika dia diserang di sebuah hotel. Kami kehilangan kontak dengannya setelah itu. Li Jing menjawab dengan singkat. Apakah ada kesalahan? Tidak ada pengawal. Anda tidak memiliki lokasi. Zhao Yu bingung. Para pengawal semuanya pingsan. Ponsel, jam tangan, dan sistem pemosisian khusus milik Miao Kun semuanya rusak. Dia menghilang begitu saja. Oh, kata Zhao Yu. Kalau begitu, berarti lawannya sangat profesional dan punya latar belakang yang kuat. Jadi, dia mengangkat teleponnya dan bertanya, aku akan pergi ke Maroko sekarang. Tidak, kamu pergi ke Korsovia, kata Li Jing. Apa? Zhao Yu bingung. Korsovia. Sebelum Miao Kun pergi ke Maroko, dia pergi ke Korsovia dan bertemu dengan seorang pria bernama Adolf yang namanya sendiri. Misi Anda adalah menyelidiki latar belakang orang ini dan melihat apakah dia dapat memberikan petunjuk apapun. Adolf Hitler. Zhao Yu masih terkejut. Tapi ayah mertuaku hilang di Maroko. Sebagai detektif super, aku seharusnya berada di Maroko. Kami sudah mengirim agen terbaik kami untuk mencari Miao Kun. Kau tidak perlu khawatir tentang pihak Maroko, kata Li Jing, tetapi kami tidak memiliki perjanjian apapun di Korsovia. Jadi kami memutuskan untuk mengirimmu ke sana. Lagi pula, kau tahu Hitler yang sedang kau bicarakan. Dia JK yang hebat. Petik 2. Bab 1604, Apresiasi Seni. Penerjemah, 549.690.339. Korsovia adalah cabang dari bekas Republik Federal. Karena asal-usul sejarah dan kondisi geografisnya yang istimewa, wilayah ini telah menjadi pusat beberapa perang di Eropa. Saat ini, tempat ini mirip dengan tempat pemakaman umum dan tidak diakui oleh sebagian besar negara. Itu masih merupakan area yang kontroversial. Namun, tidak seperti Vakria, situasi politik di Korsovia masih stabil. Saat ini dipimpin oleh partai politik yang bersatu dan bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan internasional. Wilayah Korsovia tidak besar, dan ibu kotanya disebut Pustina. Karena kondisi nasional yang khusus, meskipun penumpang di Pustina memiliki bandara sendiri, semua penumpang yang masuk dan meninggalkan negara itu harus melalui prosedur yang rumit, sehingga bandara tampak sangat sepi. Zhao Yu tiba 2 hari setelah meninggalkan Jingzhou, ibu kota. Karena tidak ada penerbangan langsung, ia harus pindah ke pesawat lain di Turki. Tentu saja, karena Tiongkok belum menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo, prosedur Zhao Yu belum lengkap. Jika dinas rahasia yang mengoperasikannya, mungkin akan memakan waktu lama. Namun, Zhao Yu berbeda dari yang lain. Dia memiliki orang-orang di Korsovia. Begitu turun dari pesawat, di bawah pengawalan militer setempat, dia berhasil keluar dari bandara melalui jalur tidak resmi dan menginjakan kaki di tanah Korsovia. Begitu mereka keluar dari bandara, JK, yang sedang menghisap cerutu, memimpin anak buahnya untuk menyambut mereka. Hahaha, selamat datang, mengetahui bahwa Zhao Yu bisa mengerti bahasa Inggris, JK menyapanya dalam bahasa Inggris dan memeluk Zhao Yu dengan hangat. Sosok Zhao Yu lumayan, tapi saat dia memeluk JK,
dia satu ukuran lebih kecil darinya. Ia melihat JK mengenakan mantel bulu yang bulunya dibalik, dengan rantai emas besar di dadanya dan jam tangan emas besar di pergelangan tangannya. Ia tampak seperti seorang tiran lokal. Detektif Saleh Tiongkok adalah orang yang menepati janjinya. Saya terkesan. Jangan khawatir, saya sangat tersentuh Anda ada di sini. Apapun hasilnya, saya tidak akan membiarkan Anda kalah. Petik 2. Jika menemani Zhao Yu ke Land Rover, sementara anak buahnya masuk ke mobil lain. Mereka kemudian mengawal Land Rover ke depan. Adegan itu sangat menonjol dan mendominasi. Dari sini, dapat dilihat bahwa JK memang memiliki sejumlah kekuatan di sini. Zhao Yu melihat hanya ada dia dan JK di dalam mobil, jadi dia menggunakan penerjemah simultan dan berbicara kepada JK dalam bahasa Inggris, "Mengapa kamu selalu terdengar sangat lemah? Terakhir kali, ketika saya meminta Anda untuk membantu saya memeriksa akun situs web dewasa, Anda mengatakan bahwa Anda berada di Bukares, 89 km dari Korsovia." Petik 2. Sebenarnya, sarang lamamu ada di Korsovia. Kau bisa melakukannya dalam hitungan menit, tetapi kau membuatku menunggumu selama berhari-hari. Apakah hati nuranimu telah direnggut oleh seekor anjing? Apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan hidupmu di pulau jejak yang menakjubkan? Petik 2. Ya Tuhan, mendengar ini, JK mendesah kaget. Dia benar-benar detektif China yang sombong. Dia sangat sombong. Tahukah kamu bahwa jika ada orang di Korsovia yang berani berbicara seperti itu kepadaku, lidahnya akan muncul di piring si kepala gemuk keesokan harinya. Baiklah, JK menjelaskan dengan serius, si gendut itu anjing kecilku. Dasar bajingan, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, Miao Kun, apakah Miao perempuan datang ke tempatmu beberapa hari yang lalu? Zhao Yu memarahi, tidak peduli bagaimana penerjemah simultan itu menerjemahkan. Petik 2. Kamu, nenek apa? Bagaimana nenek bisa menjadi beruang hitam? Apakah itu beruang coklat atau beruang hitam? Pada akhirnya, JK tidak mengerti. Dia melepas kacamata hitamnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Miao betina. Mengapa kamu menyebutkannya lagi? Hentikan omong kosong itu. Berhenti berpura-pura. Wanita Miao tinggal di tempatmu selama 2 hari. Apa yang kalian lakukan? Zhao Yu bertanya langsung. Petik 2. Itu tidak benar. Kau bertanya padaku ini. Tanyanya, apakah itu karena sesuatu terjadi pada bibit betina? Aku bertanya padamu. Aku bertanya padamu terlebih dahulu. Zhao Yu meraung, matanya terbelalak. Baiklah, JK menyerah. Saya akui, saya pernah melihat bibit betina. Apakah tidak apa-apa? Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Afrika Utara untuk menghadiri suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Mediterania. Sebelum aku pergi, aku akan mampir untuk menemuimu. Oh, Zhao Yu menatap wajah JK dan bertanya, sesederhana itu. Ya, JK tampak polos. Ini adalah praktik yang biasa. Dalam setahun, dia akan datang ke sini setidaknya 3 atau 4 kali untuk bertemu denganku. Terakhir kali kami memutuskan untuk pamer di Pulau Ajaib, itu juga dibahas di rumahku. Hanya kalian berdua, apakah ada orang lain? Zhao Yu kemudian bertanya, apakah dia menyebutkan hal lain kepadamu? Atau apakah dia menunjukkan reaksi yang tidak normal? Selain itu, apa yang kalian lakukan? Hei, jangan terlalu gelisah, oke? Jangan berani-beraninya. JK menghibur Zhao Yu dan berkata, aku sendiri yang mengajukan dokumen masukmu ke Menteri Luar Negeri. Jangan buat aku kesulitan di Korsovia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kupikir aku mengundangmu untuk membantuku memecahkan kasus ini, kata JK. Mengapa kau menginterogasiku sekarang setelah kita bertemu? Kataku, detektif Cina yang saleh, jangan membuat kami terus menebak. Kau tahu kan tentang hubunganku dengan Miao perempuan? Aku juga sangat khawatir padamu. Cepat beritahu aku, apa yang terjadi padanya. Petik 2. Zhao Yu berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan JK benar. Dulu, Miao Kun pernah mengatakan kepadanya bahwa JK dan Li Bencheng adalah teman yang dapat dipercaya, bahkan lebih dari Juliet. Kalau tidak,
mereka tidak akan mengadakan pertunjukan seperti itu di Miracle Island. Istri dan anjing bermain dan menari saat suami sedang bekerja. Ingin membakar lemak di malam hari. Cukup 1 sendok teh. Karena memang begitulah. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menenangkan diri dan berkata kepada JK, baiklah, aku katakan padamu, Miao Kun hilang. Mereka mungkin diculik, dan semua pengawalnya sudah diurus. Aku tahu sesuatu telah terjadi. JK menepuk kursi dan berkata dengan marah, cepatlah dan katakan padaku, kemana dia menghilang. Ayo kita pergi dan temukan dia sekarang. Jangan khawatir, kata Zhao Yu kepada JK. Orang-orang kami lebih cemas daripada kamu. Aku di sini untuk menanyakan situasinya kepadamu. Ahem, JK mematikan cerutunya dan berkata, apa yang bisa dia lakukan padaku? Tentu saja, kita di sini untuk menonton pertunjukan yang paling unik. Mata Zhao Yu menjadi lurus. Para penari dunia memandang Eropa Timur, dan para penari Eropa Timur memandang Kosofia, lidah yang sangat halus, apakah kamu tidak pernah mendengar Miao perempuan membicarakannya sebelumnya? Setiap kali ayah mertuamu datang, dia selalu memberinya tip beberapa ribu euro. Kata JK. Petik 2. Zhao Yu merasa seperti ada segerombolan burung gagak yang mengitari kepalanya. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Kamu laki-laki, dan biasanya kamu berada di bawah banyak tekanan, jadi tidak ada salahnya datang ke sini untuk melepaskan sedikit tekanan. Lagi pula, kata JK, dia benar-benar tidak main-main. Dia hanya di sini untuk menghargai seni. Petik 2. Batuk-batuk, batuk-batuk, Zhao Yu tersedak makanannya. Dulu, dia pasti akan menambahkan, kalau begitu, aku juga akan menghargai seni semacam ini malam ini. Namun, hilangnya Miao Kun sangat penting. Zhao Yu sangat cemas sehingga dia tidak berminat untuk bercanda. Jika apa yang dikatakan JK benar, maka itu berarti dia tidak perlu datang ke Korsofia kali ini. Jika dia ingin menyelamatkan ayah mertuanya, dia harus pergi ke tempat di mana dia menghilang. Namun, Li Jing pernah berkata bahwa misi Zhao Yu saat ini hanyalah pergi ke Korsofia dan bertanya kepada Jake. Jika dia ingin pergi ke Afrika Utara untuk mencari Miao Kun, dia harus mengajukan permohonan kepada atasannya. Jadi, karena mereka sudah ada di sini, rasanya tidak berlebihan jika kita pergi dan menonton pertunjukan seni langka ini di malam hari, kan? Benar, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Kali ini dia datang ke Korsofia dengan tujuan membantu JK menyelidiki kasus yang belum terpecahkan. Memikirkan hal ini, Zhao Yu bertanya. Ngomong-ngomong, aku terlalu sibuk membicarakan Miao betina sampai hampir lupa. Kasus apa yang ingin kau bantu? Bab 1605, Dompet. Penerjemah, 549.690.339. Meskipun Korsofia pernah mengalami perang, pembangunan kotanya tidak seburuk yang dibayangkan Zhao Yu. Ada banyak gedung tinggi di pusat kota, dan jalan-jalannya rapi dan bersih. Kota ini tampak tidak berbeda dengan negara Eropa lainnya. Namun, kendaraan militer terlihat di mana-mana, dan di kedua sisi jalan, banyak tentara bersenjata terlihat berpatroli. Dari sini terlihat bahwa kontrol militer di sini masih cukup ketat. Tempat yang dituju jika bersama Zhao Yu juga terletak di daerah yang dikuasai militer. Ada banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan, dan setiap pos pemeriksaan dijaga oleh satu tim tentara. Namun, para prajurit ini sudah terbiasa dengan konvoi JK. Ketika mobil JK melewati pos pemeriksaan, tidak ada seorang pun dari Feifan yang berhenti dan memeriksanya. Semua prajurit memberi hormat kepada JK. Melihat ini, Zhao Yu semakin yakin bahwa JK bukan sekadar orang kaya. Dia pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat di militer setempat. Sebenarnya, saat mobil tiba di area taman yang indah, JK melanjutkan ceritanya kepada Zhao Yu, bibit betina datang kepadaku bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mengumpulkan beberapa informasi. Sedangkan aku akan mengatur agar dia bertemu dengan beberapa orang penting dan mengobrol. Misalnya, Jake membungkuk dan berbisik di telinga Zhao Yu, aku sudah tahu cerita tentang hijau dan kumpulan berlian itu. Kamu dan Miao betina melakukan hal yang benar. Mengembalikan barang itu kepada pemiliknya yang sah adalah pilihan terbaik.
Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, selain iblis tua Si Wei, tidak ada orang lain yang bisa memakan berlian kosong sebanyak itu. JK misterius dan tenang, tetapi di telinga Zhao Yu, dia harus berhati-hati. Mungkin saja Miao Kun telah memberitahunya tentang kembalinya berlian-berlian itu, tetapi mungkin juga dia mendapatkannya melalui jalur lain. Jadi, apa yang dikatakan JK mungkin juga untuk mendapatkan informasi dari Zhao Yu. Menurutku, Zhao Yu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi, jadi dia langsung mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bibit betina yang datang ke tempatmu seharusnya tidak disebut mengumpulkan informasi, melainkan bertukar informasi, kan? Kalian para pencari untung mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Tanpa manfaat apapun, siapa yang mau menjual informasi? Hahaha, Jake tertawa. Detektif China, aku semakin menyukaimu. Ayo, aku sudah sampai di rumahku. Saat JK berbicara, konvoi itu sudah memasuki sebuah manor putih. Manor ini bukan tipe biasa, dan pintu masuknya dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Setelah mobil melaju masuk, mobil melewati taman berbatu dan air mancur besar. Setelah berkendara selama 5 hingga 6 menit, mereka akhirnya tiba di depan rumah megah seperti istana di tengahnya. Ayo, saat salah satu anak buahnya membuka pintu mobil, JK memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk keluar dari mobil dan berkata, jangan sia-siakan makan malam yang sudah aku siapkan untukmu. Setelah kita selesai makan, aku akan mulai menyiapkan anak buahnya dan kita akan pergi mencari Miao betina bersama-sama. Aku tahu. Setelah keluar dari mobil, dia membawa Zhao Yu ke dalam rumah besar sambil melanjutkan, wanita Miao memiliki banyak musuh dan telah menyentuh kepentingan banyak kekuatan besar. Banyak orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Tapi sejujurnya, jika dia dibunuh oleh suatu organisasi, itu mungkin masih masuk akal. Tapi, penculikan, cek-cek, dia mendecakkan bibirnya dan berhenti. Petik 2. Oh, apakah menurutmu penculikan itu tidak mungkin? Zhao Yu terkejut. Benar, lagi pula, latar belakang Miao Miao terlalu kuat. Tidak ada yang berani mengganggumu sekarang. Jika kita menculik Miao Miao, itu sama saja dengan menyatakan perang padamu. Semua orang tahu betapa berat konsekuensinya. Petik 2. Ada yang salah dengan logikamu, kata Zhao Yu terus terang. Konsekuensi penculikan itu serius, tapi konsekuensi pembunuhan tidak. Kamu masih terlalu muda. Miao betina tahu banyak rahasia, dan kamu juga tahu itu, bukan? JK menuntun Zhao Yu ke ruang tamu mewah di rumah besar itu, menunjuk ke sofa, dan melanjutkan, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi pada kita di pulau ajaib itu? Tidakkah kau lihat betapa putus asanya orang-orang dari MI6 saat melihat kita? Saat itu, Miao bahkan mengucapkan pepatah yang sangat tepat, tangkap kodok dan kencing. Petik 2. Untuk orang-orang seperti kami yang mengemban misi negara, kata JK terus terang, yang paling tidak disukai bos kami adalah melihat kami diculik. Lebih baik dibunuh secara langsung. Aku akan merasa lebih tenang. Maksudnya, Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, maksudmu, orang-orang yang menculik Miao Kun ingin mendapatkan informasi penting melalui Miao Kun? Tentu saja, ada satu hal lagi. Apa yang dia lakukan sebelum dia menghilang? Petik 2. Detektif Super Tiongkok, kau benar-benar tidak perlu waspada padaku. Aku berteman dengan Miao. Persahabatan kita adalah sesuatu yang tidak dapat kau pahami. Sekarang aku tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Terlepas dari apakah kamu khawatir atau tidak, aku tidak akan hanya berdiri dan menonton. Jadi, katakan padaku, apakah dia mendapat masalah di Afrika Utara? Pameran dagang Mediterania yang dia bicarakan. Petik 2. Baiklah, Zhao Yu berpikir bahwa apa yang dikatakan JK masuk akal, jadi dia memberitahunya nama tempat itu, Maroko. Bagus sekali. JK mengepalkan tangannya dengan gembira. Aku punya banyak teman di Maroko. Aku akan menelepon mereka nanti. Tidak, Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kau lebih cemas daripada aku. Sejujurnya, aku tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Sebaiknya kau menunggu sampai aku melaporkan situasinya kepada atasan. Aku takut Miao Kun akan disalahpahami.
Saya mengerti. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa orang-orang yang menculik Miao betina jelas bukan orang baik. Anda harus menemukan mereka sesegera mungkin. Jelajahi solusi kesehatan tercanggih di Bangkok, daftar sekarang. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Kalau tidak, jika Miao betina tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia pasti sudah mati. Petik 2. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku tentang ini. Zhao Yu mengangguk dan berkata, kami sudah menyelidikinya. Tepat saat Zhao Yu mengatakan ini, seseorang yang tampak seperti kepala pelayan tiba-tiba membawa setumpuk dokumen ke JK dan meletakkannya di atas meja kopi di depan mereka. Kita selesaikan dulu. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kita bicarakan kasusnya nanti saja. Kata Jake dalam bahasa daerahnya. Petik 2. Ya, si butler mengambil dokumen-dokumen itu dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Zhao Yu tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, coba kulihat, kasus macam apa yang layak untuk kuselidiki, seorang dewa. Si butler ragu-ragu. Ya Tuhan, kau benar-benar pandai menyembunyikan kemampuanmu. Kau bahkan bisa mengerti Sylvie. Setelah itu, JK memiringkan kepalanya dan meminta butler untuk meletakkan informasi itu kembali di atas meja. Saya hanya menebak berdasarkan nada bicaramu. Zhao Yu tidak sabar untuk mengambil informasi itu dan mulai membaca. Untuk kasus ini, JK bahkan bertukar informasi dengan Zhao Yu untuk mendapatkan bantuannya. Selain itu, Juliet Franz secara khusus mengingatkannya untuk tidak bekerja sama dengan JK. Oleh karena itu, Zhao Yu sudah lama penasaran dengan kasus ini. Ia bertanya-tanya seperti apa kasus yang sudah lama tertunda ini. Jenderal Wilkerland adalah anggota parlemen dan menteri pertahanan di Korsovia. Dia juga merupakan pesaing kuat untuk pemimpin berikutnya. Tapi, JK menunjuk foto dalam informasi itu dan berkata, sekitar 4 bulan lalu, dia dibunuh. Petik 2. Pembunuhnya belum ditemukan. Oh, pembunuhan. Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa sifat kasus ini begitu penting. Ini benar-benar penghinaan besar. JK menunjuk informasi itu dan berkata, Menteri Pertahanan ditemukan tewas di bawah monumen di lapangan pembebasan suatu pagi. Dia telanjang dan jantungnya digali. Yang paling menyebalkan adalah si pembunuh bahkan menaruh dompet di tempat jantung itu awalnya berada. Bab 1606, Kasus Penghilangan yang Rumit. Penerjemah, 549.690.339. Tidak, sama sekali tidak. Hilangnya Miao Kun lebih rumit dari yang kita duga, kata Li Jing tegas melalui telepon. Kami sudah mengambil tindakan darurat dan bahkan melakukan pembersihan internal. Anda tidak boleh datang dan membuat masalah saat ini. Pembersihan internal. Zhao Yu terkejut. Kamu curiga ada mata-mata. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata Li Jing, tapi kamu harus ingat untuk merahasiakannya. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa Miao Kun telah menghilang. Oh, begitukah? Zhao Yu berkata terus terang, sepertinya, sudah terlambat. Aku baru saja berbicara dengan JK, dia akan membawa mobil penuh orang ke Afrika Utara untuk membantu. Kamu, Li Jing hampir menjadi gila. Tidak teratur, tidak disiplin. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu akan membuat petugas Miao dalam masalah. Benarkah? Zhao Yu sudah menduga bahwa Li Jing akan menjadi gila, jadi dia berkata dengan tenang, aku akan menyakiti Miao Kun. Zhao Yu, Li Jing berkata dengan marah, hilangnya Miao Kun bukanlah saat yang tepat bagimu untuk bertindak berdasarkan impuls. Kamu tidak tahu ini, tapi dia akan pergi ke Afrika Utara untuk misi khusus. Begitukah? Zhao Yu jelas marah, misi khusus apa? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku ingin tahu detail tentang hilangnya dia, tapi kau tidak memberitahuku. Apa alasannya? Petugas Li, saya dulunya detektif. Ayah mertua saya hilang. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi dan mencarinya? Mengapa kamu masih tidak mengerti? Kata Li Jing, itu karena hubungan khusus kalian sehingga aku tidak bisa mengirimmu. Apa itu? Ketika Li Jing mengatakan ini, indera tajam Zhao Yu menangkap sesuatu. Ada pesan penting dalam kata-katanya, yaitu
Tujuan pembersihan internal mungkin bukan untuk menyingkirkan mata-mata itu, tetapi untuk mencurigai bahwa mata-mata itu adalah Miao Kun sendiri. Mungkinkah mereka curiga bahwa hilangnya Miao Kun bukan kecelakaan, melainkan pelarian diri? Karena itu, mereka tidak ingin Zhao Yu menyelidiki kasus itu sendiri, karena mereka khawatir Miao Kun akan memicu pemberontakan terhadapnya atau bersikap pilih kasih. Ya Tuhan, ini terlalu aneh, kan? Miao Kun biasanya sedikit sombong dan arogan, tapi dia tidak pernah ambigu dalam hal prinsip. Zhao Yu tidak percaya bahwa Miao Kun akan mengkhianati negaranya. Zhao Yu, bagaimana dengan ini? Li Jing menjawab, 5 hari. Kamu bisa beristirahat di Korsovia selama 5 hari. Setelah 5 hari, jika tidak ada kemajuan di pihak kami, kamu bisa kembali. Saya tidak bisa memberitahu Anda rincian kasusnya apapun yang terjadi. Petik 2. Ini, Zhao Yu merasa cemas, tetapi dia sekarang mengerti sifat kasus Miao Kun. Tapi, aku peringatkan kau, kata Li Jing, sebaiknya jangan biarkan orang luar ikut campur dalam urusan Miao Kun. Hal-hal seperti ini sering kali sensitif. Kau beritahu JK untuk tidak ikut campur dalam hal ini, kalau tidak, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini, Zhao Yu mengerutkan kening, tetapi tetap setuju, oke. Setelah menutup telepon, Zhao Yu mondar-mandir di ruangan yang telah disiapkan JK untuknya, sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebelum menelepon, dia sudah menggunakan detektor tak terlihat untuk menjelajahi ruangan. JK tidak memasang kamera tersembunyi atau alat penyadap apapun. Meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan JK, Zhao Yu tetap menyesal telah memberitahunya tentang hilangnya Miao Kun dengan begitu mudahnya. Dari kata-kata Li Jing, dia sekarang bisa menentukan situasi umum hilangnya Miao Kun. Miao Kun pertama kali pergi ke Maroko untuk menjalankan misi rahasia. Pada akhirnya, dia diculik di sebuah hotel dan kemudian menghilang. Namun, ketika tim dinas rahasia pergi untuk menyelidiki, mereka menemukan segala macam petunjuk bahwa Miao Kun mungkin telah melarikan diri sendiri, dan dengan demikian menduga bahwa dia mungkin telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Awalnya, dinas rahasia tidak mengizinkan Zhao Yu terlibat, tetapi untuk mengetahui lebih banyak tentang JK, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya berpartisipasi. Zhao Yu percaya bahwa Miao Kun tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Jika dia menghilang atas inisiatifnya sendiri, itu berarti dia punya kesulitan sendiri. Mereka diancam atau tertangkap. Selain itu, mungkin juga ada hubungannya dengan misi khusus yang telah diselesaikan Miao Kun. Baiklah, karena Li Jing sudah bilang 5 hari, maka dia akan menunggunya pulih dalam 5 hari. Mungkin kebenaran akan terungkap setelah 5 hari. Mendesah, Zhao Yu duduk di tempat tidur besar di kamar tidurnya, mencoba untuk tenang. Orang yang terlalu cemas tidak memiliki kebijaksanaan. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, situasi Miao Kun mungkin tidak separah yang dipikirkannya, dan kemungkinan besar dia masih hidup. Mengingat kembali masa lalu ayah mertuanya, Zhao Yu juga tahu bahwa dia memiliki seperangkat aturan bertahan hidup sendiri, yang seringkali memainkan peran penting dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, daripada merasa cemas, lebih baik ia menata pikirannya dan membuat rencana yang matang. Dengan mengingat hal itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan-pesan terbaru. Tentu saja, pesan orang lain itu sekunder. Yang dia lihat tentu saja balasan Miao Ying. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Miao Ying, Zhao Yu hanya mengatakan bahwa dinas rahasia telah mengatur tugas kecil untuknya, yaitu pergi ke luar negeri untuk membantu menangani kasus kecil. Mengenai tindak lanjut kasus pembunuhan yang direkam dalam video, Miao Ying yang bertanggung jawab. Pada saat itu, Miao Ying telah meninggalkan pesan kepadanya di sistem internal, memberitahu dia tentang kemajuan penyelidikan kasus pembunuhan video tersebut. Dia mengatakan bahwa, berdasarkan identifikasi Yun Duoer, mereka telah menemukan mayat gadis yang hilang, Gong Yili, dari Guisu. Setelah laporan itu, Miao Ying mengingatkan Zhao Yu untuk menjaga tubuhnya dan lebih banyak beristirahat, terutama telinganya. Melihat ini, Zhao Yu tanpa sadar menyentuh telinganya dan merasa jauh lebih baik. Dia menyimpan alat bantu pendengarannya di tasnya selama beberapa hari terakhir dan bahkan tidak memakainya.
Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah melewati masa kecemasan itu, atau apakah dia tahu bagaimana menyesuaikan keadaan pikirannya. Tetapi singkatnya, sejak kasus pembunuhan video itu terpecahkan, telinganya tidak pernah bermasalah lagi. Meong-meong. Namun, Zhao Yu masih memiliki perasaan campur aduk. Orang yang akan diselamatkannya adalah ayah Miao Kun, ayah mertuanya sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Miao Kun, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Miao Ying? Juga, jika Miao Ying mengetahui seluruh cerita ini di masa depan, apakah dia akan marah padanya karena tidak mengatakan yang sebenarnya? Sebelum ini, Zhao Yu pernah berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Miao Ying, lalu mengajaknya untuk mencari Miao Kun. Tetapi setelah memikirkannya berulang-ulang, dia tetap tidak berani mengatakannya. Pertama-tama, Dinas Rahasia telah membuat peraturan untuk tidak memberitahu keluarga Miao Kun tentang hal ini. Kedua, Dinas Rahasia tidak mungkin menyetujui keikutsertaan Miao Ying dalam operasi tersebut. Ketiga, menyelamatkan Miao Kun akan penuh dengan bahaya, dan Zhao Yu tidak ingin Miao Ying berada dalam bahaya. Kecerdasan buatan. Maafkan aku, Miao Miao, kata Zhao Yu dalam hatinya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ayah mertuaku. Tetapi, tiba-tiba, Zhao Yu teringat janji temu Li Jing selama 5 hari. Sepertinya dia hanya bisa tinggal di Korsovia selama 5 hari. Apa yang harus dia lakukan dalam 5 hari ini? Dengan mengingat hal ini, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke informasi kasus pembunuhan di meja kopi. Karena penampakan dompet yang tidak dapat dijelaskan di dalam jantung korban, militer setempat menyebut kasus ini sebagai kasus pembunuhan dompet. Lagi pula, sang jenderal bukan satu-satunya korban dalam kasus pembunuhan dompet itu. Sebelumnya, ada 2 orang lain yang hampir terbunuh dengan cara yang sama. Bab 1607, Kasus Pembunuhan Dompet. Penerjemah, 549.690.339. Ya, mereka semua laki-laki. Di ruang belajar rumah Jake, dia menjelaskan kepada Zhao Yu tentang kasus pembunuhan dompet. Salah satu dari mereka adalah Kapten Polisi, Younisenko, dan yang lainnya adalah seorang pelukis dari desa Walicana. Tapi 2 orang ini bukan yang utama, kata JK sambil meletakkan foto Menteri Pertahanan di tengah. Yang terpenting adalah Jenderal Wilkerland. Kematiannya membuat parlemen tidak memiliki pemimpin. Berbagai faksi saling melempar tanggung jawab, yang sangat tidak menguntungkan bagi stabilitas situasi. Jika kita tidak dapat mengungkap kebenaran di balik pembunuhannya, itu sama saja dengan menanam bom untuk pemilihan mendatang. Para politikus yang tidak bermoral itu akan menggunakan masalah ini untuk membuat rumor, fitnah, dan serangan. Ada juga kekuatan asing yang siap membuat masalah. Dan, kata Jake dengan marah, Perdana Menteri saat ini juga tidak dalam situasi yang baik. Kematian Menteri Pertahanan sangat aneh, tetapi setelah sekian lama, pembunuhnya belum ditemukan. Sungguh memalukan. Tunggu sebentar, Zhao Yu melihat ke ruang kerja JK yang penuh dengan informasi kasus tentang kasus pembunuhan dompet. Tiba-tiba dia mengendus sesuatu dan bertanya, Pak Tua, siapa identitasmu? Kasus ini, jangan bilang Perdana Menteri Anda secara pribadi mempercayakan Anda untuk menyelidikinya. Identitasku, kau detektif Tiongkok, katanya sambil menyalakan cerutu. Tahukah kau mengapa aku begitu dekat dengan ayah mertuamu? Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Ternyata peran yang dimainkan JK di Korsovia sama dengan peran ayah mertuanya, Miao Kun. Di permukaan, dia adalah seorang pengusaha kaya yang sukses dan terkenal, tetapi sebenarnya, dia adalah agen khusus yang mengabdi pada negara. Ada apa? JK mengembuskan asap rokoknya. Menurutmu, apakah kita suka menjadi gay? Tapi, Anda benar, Perdana Menteri memang menugaskan kasus ini kepada saya. Namun, dia meminta saya untuk menyelidikinya secara rahasia dan melaporkan kepadanya apapun yang saya temukan. Zhao Yu membolak-balik informasi itu dan bertanya, apakah situasi kedua orang pertama itu sama dengan situasi jenderal ini? Jantung mereka semua dicungkil dan ditukar dengan dompet. Benar, JK mengangguk. Kira-kira jam berapa? Zhao Yu menunjuk informasi itu dan berkata, serius, kalau kamu tahu aku akan datang,
kenapa kamu tidak menggunakan bahasa Mandarin? Terlalu merepotkan untuk melihatnya seperti ini. Memang, semua informasinya ada di Silvi Serbia dan penerjemah simultan Zhao Yu tidak berfungsi sama sekali. Saya sudah meminta sekretaris saya untuk melakukannya. JK sudah hafal kasus itu dan langsung menjawab, kasus pertama adalah tentang pelukis 7 bulan lalu. Yang kedua adalah kapten polisi militer, yang terbunuh setengah tahun lalu. Lalu, 4 bulan lalu, Yang Mulia. Ketiga mayat itu ditemukan di lapangan pembebasan, tetapi lokasinya sedikit berbeda. Yang pertama berada di samping hamparan bunga di sisi selatan, yang kedua berada di bawah tiang bendera, dan Yang Mulia berada di bawah monumen. Jadi, kata Zhao Yu, kemungkinan pembunuhan politik tidak besar. Sepertinya kasus ini lebih seperti pembunuhan berantai. Tapi mereka bertiga tidak ada kontak. Kami bukan saudara, kata Jika. Kami belum pernah bekerja sama sebelumnya, dan usia kami berbeda. Tidak masuk akal. Saya sudah lama mempelajarinya, dan saya merasa mungkin ada yang ingin membuat kasus ini terlihat seperti pembunuhan berantai. Lagi pula, identitas sang jenderal terlalu sensitif. Petik 2. Di mana dompetnya? Dompet jenis apa itu? Zhao Yu membuka informasi itu dan menunjuk ke sebuah foto. Apakah ini benar? Jika mengangguk, ketiga dompet itu semuanya sama. Polisi memeriksa dan dompet itu adalah dompet kulit asli yang dijahit tangan dan terbuat dari kulit buaya yang lebih mahal. Dijahit dengan tangan, kulit buaya. Zhao Yu terkejut. Ya, jawab Jake. Itu dibuat dengan sangat kasar. Jika dompet itu dibuat oleh si pembunuh, maka si pembunuh jelas bukan seorang ahli. Apa maksudnya mengambil hati seseorang dan menukarnya dengan dompet? Zhao Yu memeras otaknya, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Dia bergumam, hutang dibayar, dan pembunuhan dibayar dengan nyawa. Kalau begitu, bukankah lebih tepat menggunakan uang tunai? Lagi pula, kenapa kau mengambil jantungnya? Zhao Yu bertanya, bisakah kau mencari tahu apakah tempat mayat itu dibuang adalah tempat kejadian perkara? Seharusnya begitu. Ada bercak darah di TKP. Polisi yakin pembunuh membawa korban ke TKP terlebih dahulu sebelum membunuhnya, jawab JK. Petik 2. Apakah lapangan pembebasan dijaga ketat? Tanya Zhao Yu. Tidak terlalu ketat, kan? Itu hanya patroli biasa, kata JK. Namun, kita punya kendali militer di sini, jadi pembunuhnya harus mengambil risiko tertentu, kan? Apakah kamu melakukannya di malam hari? Tanya Zhao Yu. Benar, menurut laporan otopsi, saat itu sekitar pukul 4 pagi. Apakah ada kamera pengintai di alun-alun? Ya, tapi tidak banyak. Aku sudah memeriksa semuanya, tapi aku tidak menemukan apapun, kata Jake. Petik 2. Aku masih tidak mengerti, kata Zhao Yu. Tidak mudah bagi seorang pembunuh untuk menculik jenderalmu. Di mana jenderal itu malam itu? Petik 2. Baiklah, ucap JK canggung. Di rumah wanita yang baru saja ditemuinya. Kenapa kau tidak bilang saja kalau dia seorang simpanan? Zhao Yu cemberut. Kamu hanya bisa mengatakan ini padaku. Jika kamu ada di luar, aku khawatir bahkan aku tidak bisa melindungimu. Petik 2. Cekak. Mata Zhao Yu dipenuhi dengan rasa jijik, tetapi setelah JK mengingatkannya, dia mengerti mengapa Juliet memperingatkannya untuk tidak membantu JK dalam kasus ini. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Daftar sekarang untuk mendapatkan tas tote dan menangkan voucher, persediaan terbatas. Kasus ini tampaknya memang sangat sensitif, dan dia bisa mendapat masalah jika tidak berhati-hati. Jika pembunuhnya adalah pembunuh berantai, mungkin akan lebih mudah untuk menyelidikinya. Namun, jika itu adalah pertikaian internal di militer, maka Zhao Yu harus menanggung akibatnya. Namun, meskipun Zhao Yu memahami kebenarannya, kebiasaan detektifnya yang sudah lama membuatnya memiliki obsesi yang tak tertahankan. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas orang yang telah melakukan pembunuhan dompet itu. Jika militer berada di balik ini, masalahnya tidak akan serumit ini. Jika dia adalah pembunuh berantai,
bagaimana dia bisa membunuh seseorang di tempat dengan kontrol militer yang ketat tanpa meninggalkan jejak? Juga, mengapa si pembunuh memilih metode pembunuhan seperti itu, dan bahkan memilih 3 orang yang tampaknya tidak berhubungan? Berdasarkan pemahaman awalnya tentang kasus ini, Zhao Yu memiliki firasat kuat bahwa ada sesuatu yang lebih kuat di balik kasus pembunuhan dompet ini. Namun, dia tidak tahu benda sekuat apa itu. Malam itu, lanjut JK, sang jenderal bermalam di rumah kenalan barunya, dan hanya ada 2 pengawalnya di luar. Tapi pengawal itu sedang tidur, dan dia tidak mendengar apapun. Zhao Yu bertanya lagi, bagaimana dengan kamera pengintai? Kamu tidak menemukan apapun. Detektif Super Tiongkok, bagaimana tempat kecil seperti kita bisa dibandingkan dengan kalian yang kaya dan sombong? JK berkata tanpa daya, kami hanya memiliki peralatan pengawasan di beberapa persimpangan penting, dan sebagian besar dari mereka rusak. Kalau tidak, kami tidak akan mengatur begitu banyak tentara untuk berpatroli di jalan-jalan. Petik 2. Jangan main-main. Berapa harga sebuah kamera? Berapa mahal biaya tenaga kerjanya? Zhao Yu tertawa, kamu sangat kaya, mengapa kamu tidak menyumbangkan sebagian uangmu kepada mereka? Salah. JK menggelengkan kepalanya lagi. Kamu tidak akan pernah mengerti mentalitas orang-orang seperti kami yang sering berada di ambang perang. Perang bisa saja terjadi kapan saja, dan orang-orang hanya suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kau lihat rumahku yang besar. Cukup megah, kan? Tapi, JK mengisap cerutunya dalam-dalam dan berkata dengan sedih, semua ini hanya ilusi. Kamu bisa menjadi umpan meriam kapan saja. Atau, menjadi milik orang lain. Petik 2. Dia berdiri dan memegang foto pembunuhan dompet di tangannya, lalu berkata, jadi, siapapun orangnya, mereka harus berusaha untuk yang terbaik. Bab 1608, Bab 1607. Ayo minum dulu. Penerjemah, 549.690.339. Hahaha, ayo, bersulang. Di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat yang eksotis, JK berdiri dan bersulang untuk Zhao Yu, selamat datang di Detektif China. Aku sudah lama menantikan hari ini. Zhao Yu juga berdiri, berdenting gelas dengan JK, dan meminum anggur kental di gelasnya. Setelah meminum minuman keras itu, Zhao Yu merasa dadanya seperti terbakar. Namun, untuk menunjukkan bahwa dirinya luar biasa, dia tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan berteriak, anggur yang baik, anggur yang baik. Hahaha, hebat, menyegarkan. Dia jauh lebih kuat dari ayah mertuamu. Mengikuti gerakan JK, seorang pelayan berjas segera mengisi gelas Zhao Yu. Mereka minum sejenis minuman keras lokal dengan kadar alkohol tinggi yang mirip dengan vodka. Kadar alkoholnya sangat tinggi dan sangat pedas. Biasanya, saat meminumnya, dia akan mencampurnya dengan minuman lain atau es batu. Jika diminum langsung, rasanya tidak ada bedanya dengan minum alkohol. Gelas anggur yang mereka gunakan juga sangat istimewa. Gelas itu adalah sejenis cangkir anggur emas berbentuk bunga teratai. Satu cangkir bisa menampung 2 tael. Berdasarkan konsentrasi anggur yang kuat, orang biasa akan mencapai batasnya setelah minum 2 atau 3 cangkir. Wahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja mengisi gelas, ketika dia mengambil gelas dan berkata kepada JK, ayo, terima kasih atas keramah tamahanmu, Katua. Segelas anggur ini untukmu. JK tidak menyangka Zhao Yu akan minum seperti ini, dan matanya tiba-tiba tampak aneh. Ayo, minum dulu. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur di cangkir. Dia menyerahkan cangkir itu kepada JK, membuatnya merasa sedikit canggung. Sebagai upaya terakhir, JK hanya bisa mengerutkan kening dan minum secangkir lagi. Fiuh, meski menjadi tuan rumah, JK tetap kena imbas pedasnya. Pelayan itu melihat ekspresi JK dan ragu-ragu. Dia berdiri di sana dan tidak melanjutkan menuangkan anggur. Zhao Yu menunjuk pelayan dan berteriak, bagaimana bisa kau bersikap kasar? Tidakkah kau lihat kami kehabisan anggur? Ayo, tuang penuh untuk kami. Raungan marah Zhao Yu membuat pelayan itu menggigil.
Dia segera maju untuk mengisi gelas Zhao Yu dan JK untuk kedua kalinya. Wahaha, sekarang lebih seperti ini. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat gelasnya dan berkata kepada JK, di kampung halamanku, kami selalu minum 3 gelas terlebih dahulu. Ini, Ketua, roti panggang ini untuk kita agar dapat menemukan Miao Kun secepatnya. Petik 2. JK tiba-tiba menelan ludahnya dan menatap Zhao Yu seolah-olah dia sedang melihat monster. Harus dikatakan bahwa alasan mengapa JK menyediakan anggur kental untuk menjamu Zhao Yu saat makan malam juga untuk tujuannya sendiri. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Zhao Yu minum beberapa gelas lagi. Dia ingin memanfaatkan alkohol yang kuat itu untuk membuat Zhao Yu merasa takut, atau untuk mendapatkan informasi darinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Yu akan membalikkan keadaan padanya. Ini, wajah JK memerah dan dahinya berkeringat. Meskipun dia bisa menahan minuman kerasnya dengan baik, dia belum pernah minum minuman keras seperti ini sebelumnya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak bisa. Anggur kami memiliki kadar alkohol yang tinggi. Anda tidak bisa meminumnya terus-menerus. Wajah Zhao Yu menegang. Apakah kamu meremehkanku? Bukankah ini terlalu tidak sopan? Ini adalah etiket paling dasar di kampung halaman kita untuk minum 3 gelas terlebih dahulu. Bahkan jika kamu mati karena minum 3 gelas, kamu tidak dapat mengabaikan tamu terhormat. Ayo, aku minum dulu. Petik 2. Kemudian, Zhao Yu mengangkat kepalanya lagi dan meneguk minuman keras itu dalam sekali teguk. Setelah dia menuangkannya, tidak ada setetes pun yang jatuh. Kali ini, JK benar-benar malu. Jika dia minum secangkir lagi, jumlahnya akan menjadi 6 tael, yang berarti setara dengan setengah kati. Kadar alkohol dalam minuman keras jenis ini sekitar 60 derajat. Jika dia minum segelas ini, sulit bagi JK untuk menjamin bahwa dia masih bisa berpikir jernih. Oleh karena itu, dia memegang gelas anggur itu, seluruh tubuhnya tampak kebingungan. Zhao Yu tertawa dalam hatinya. Ngomong-ngomong, aku punya alkohol ekstraktor, belum lagi beberapa tael anggur putih, aku bahkan bisa minum dari botol. Kau tidak akan tidak memberiku sedikit pun wajah ini, kan? Zhao Yu pura-pura terkejut. Setelah 3 gelas anggur, kita bisa resmi mulai minum. Huala, pelayan di sebelahnya kehilangan keseimbangan, dan botol anggur itu mengeluarkan suara gemerincing. Yah, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa mencubit hidungnya dan meminum anggur itu dengan susah payah, seolah-olah dia sedang meminum racun. Melihat ekspresinya yang sedih, seolah-olah ayahnya telah meninggal. Bagus, itu teman yang baik, wahaha. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak lagi, lalu mengangkat tangannya lagi, memberi isyarat kepada pelayan untuk menuangkan anggur untuknya. Kali ini, rambut pelayan itu berdiri tegak. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa minum sebanyak itu dalam 8 kehidupannya. Pada saat kritis ini, JK bereaksi cepat. Dia dengan cepat memegang lengan Zhao Yu dan berkata sambil tersenyum. Detektif Zhao, saudara Zhao. Kau tidak tahu, kata JK, hampir memohon. Selain minuman keras, Korsovia kami juga sangat terkenal dengan anggurnya. Ini, dia segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan. Kamu di sini, kamu harus mencobanya, hehehe. Karena alkohol, JK bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Pelayan itu langsung mengerti dan segera berlari ke rak anggur. Ia meletakkan botol minuman keras itu dan menggantinya dengan sebotol anggur merah. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Sederet prestasi unik para artis transpuan Indonesia. Melihat JK mengaku kalah, Zhao Yu tersenyum puas, lalu berpura-pura pusing dan bergema, ini tidak buruk, tidak buruk. Namun, ada aturan di kampung halamanku. Setelah mengganti anggur, kamu harus minum 3 cangkir berturut-turut. Hahaha. Sakit. Mendengar ini, pelayan dan jaket terjatuh ke tanah. Setelah lebih dari 10 menit, JK akhirnya sadar, dan matanya kembali jernih. Kali ini, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk bersulang dengan Zhao Yu. Dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, jadi,
kita hanya bisa menunda penyelamatan bibit betina. JK menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebenarnya, kau detektif yang hebat. Banyak hal yang tidak bisa disembunyikan dari matamu. Sejujurnya, saya sangat cemas. Beberapa tahun yang lalu di Bukares, jika Miao tidak mempertaruhkan nyawanya untuk membocorkan informasi kepada saya pasti sudah terbunuh oleh bom. Karena itu, dia bahkan dihukum. Aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa kali ini. Tahukah kau? Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan tulus, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, terkadang lebih mudah bagi kita, yang tidak resmi, untuk melakukannya. Kami memiliki lebih banyak koneksi dan membayar lebih, jadi kami seringkali dapat menemukan informasi yang tidak dapat ditemukan oleh para pejabat. Selama bertahun-tahun ini, saya mampu bertahan di Eropa berkat jaringan saya. Banyak kesulitan yang dihadapi di tingkat nasional bahkan dapat diselesaikan oleh jaringan saya. Saya mengerti, tapi, perintah militer itu seperti gunung. Kata Zhao Yu, jika kamu bertindak sekarang, kamu mungkin akan salah paham dengan orang-orang kita, dan itulah yang tidak ingin dilihat oleh ayah mertuaku. Jadi, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Kurasa mereka bisa mengatasinya, kata Zhao Yu. Baiklah kalau begitu, kata jika tanpa daya, aku akan menghubungi Li Benceng. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Namun, aku punya banyak koneksi di Afrika Utara. Jika kamu butuh bantuan, ingatlah untuk mencariku. Aku tahu, tapi, Zhao Yu berkata lagi, untuk menghindari kecurigaan, aku tidak bisa pergi ke sana sekarang. Kebetulan sekali aku bisa menggunakan waktu ini untuk memenuhi janjiku dan membantumu mempelajari kasus pembunuhan dompet itu. Bab 1609, Seorang Pembunuh Berantai. Penerjemah, 549.690.339. Keesokan paginya, Zhao Yu terbangun di tempat tidur besar di kamar tidur JK. Mengingat jamuan makan malam tadi malam, meskipun dia telah menyalakan alkohol, dia masih merasa pusing. Ada semacam perasaan bahwa anggur itu tidak memabukkan, tetapi dia sendiri yang memabukkan. Dia dan JK saling menyentuh cangkir, memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, dan mengobrol omong kosong, yang juga merupakan suatu bentuk kesenangan. Minum itu sendiri memiliki keajaiban yang luar biasa. Setelah jamuan makan, Zhao Yu tidak lagi merasa jauh dari Jake. Meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara keduanya, mereka sangat cocok. Zhao Yu selalu bisa melihat bayangan ayah mertuanya, Miao Kun, di JK. Dari sini, tampak bahwa JK dan Miao Kun adalah teman dekat. Yang lebih langka lagi adalah Zhao Yu tiba-tiba tidur nyenyak semalam. Mimpinya indah dan manis. Ketika ia bangun di pagi hari, ia merasa rileks dan penuh energi. Ia telah menemukan kondisi sebelumnya yang penuh energi dan semangat. Oh, ia meregangkan badannya panjang-panjang dan seperti biasa memandang ke arah taman di luar jendela. Melalui taman, dia bisa melihat katedral di kejauhan, serta penduduk yang sedang melakukan latihan pagi di alun-alun. Dia tidak menyangka akan berada di negara asing secepat ini setelah kasus pembunuhan lewat video terpecahkan. Dengan kecepatan seperti ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, kan? Korsovia. Bagi Zhao Yu, ini adalah nama yang sangat asing. Dia hanya pernah mendengarnya dari berita sebelumnya, dan tahu bahwa itu adalah negara yang telah dibaptis oleh perang. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan datang ke sini dan turut serta dalam penyidikan kasus pembunuhan dompet misterius itu. Faktanya, kasus pembunuhan dompet itu melibatkan orang-orang penting, sehingga penyelidikannya sangat sensitif. Namun bagi Zhao Yu, dia tidak merasakan urgensi dan tekanan seperti yang dia rasakan ketika dia memecahkan kasus-kasus domestik besar di masa lalu. Lagi pula, dia datang ke Korsovia sebagai tamu yang ramah dan tidak mendapat terlalu banyak tekanan politik. Tidak masalah jika dia bisa memecahkannya, tetapi tidak masalah jika dia tidak bisa memecahkannya. Bukanlah suatu aib jika aku, Zhao Yu, tidak bisa memecahkan kasus yang bahkan elit negara mereka pun tidak bisa memecahkannya, kan? Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Zhao Yu merasakan perasaan rileks saat memecahkan kasus berdasarkan hobinya.
Dan perasaan rileks semacam ini membuatnya merasa senang dengan dirinya sendiri, dan dia dalam kondisi yang sangat baik. Hari ini, JK akan membawanya untuk memeriksa tempat kejadian dan menanyai beberapa saksi terkait. Jadi, sebelum dia pergi, Zhao Yu membuat rencana sederhana di buku catatannya. Setelah menyelesaikan rencananya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sistem ajaib itu dalam benaknya. Dengan penyelidikan kasus pembunuhan video, dia mendapatkan kembali poin yang telah dihabiskannya untuk meningkatkan properti, dan masih ada kelebihan. Melihat skornya yang hampir menembus angka 20.000, dia merasa sangat nyaman. Satu-satunya penyesalannya adalah fungsi heksagram masih belum berfungsi. Masih ada waktu 2 minggu sebelum ia dapat membuka heksagram. Kecerdasan buatan. Jika dia bisa menggunakan titik-titik itu, betapa bagusnya jika fungsi heksagram bisa dicairkan terlebih dahulu. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia dapat menggunakan heksagram untuk memecahkan kasus tersebut, dan bahwa itu mungkin memainkan peran penting dalam menemukan keberadaan Miao Kun. Namun, dia sudah mempelajarinya berkali-kali sebelumnya. Begitu puisi heksagram itu dibekukan, tidak mungkin untuk membukanya lagi. Saat ini, tidak ada cara lain selain menunggu dengan sabar. Setelah menikmati sarapan ala barat klasik, JK secara pribadi mengajak Zhao Yu mengunjungi lokasi kasus pembunuhan dompet. Suhu di Korsovia sedikit lebih tinggi daripada di ibu kota, Jingsu. Namun, bagaimanapun juga, saat itu musim dingin, dan sebagian besar orang di jalan mengenakan berbagai jenis pakaian berbahan katun. Korsovia adalah kota khas Eropa Timur. Jalan-jalan dan bangunan-bangunannya kuno, dan penuh misteri. Hal ini membuat Zhao Yu, yang baru pertama kali berkunjung, merasa sangat segar. Di sini, di dalam Land Rover, JK menyerahkan informasi yang diterjemahkan kepada Zhao Yu. Penerjemah bahasa Mandarin kami masih amatir, jadi Anda bisa menggunakannya saja. Jika ada yang tidak Anda mengerti, tanyakan saja kepada saya. Petik 2. Zhao Yu mengambil alih informasi tersebut. Seperti yang dikatakan JK, terjemahan bahasa Mandarinnya tidak sesuai standar, dan ada beberapa masalah dengan kalimatnya, jadi dia hanya bisa memahaminya dengan pas-pasan. Dan, Jake melanjutkan, saya bisa membawa Anda menemui saksi. Saya bisa membantu Anda dengan informasinya. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang bukti atau mayat itu. Anda harus ingat bahwa saya bukan detektif di kantor polisi. Saya hanya diam-diam memberi perintah kepada Perdana Menteri sendiri, dan saya tidak bisa membuat keributan besar. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Saat JK berbicara, masih ada bau alkohol yang kuat di mulutnya. Dapat dilihat bahwa Zhao Yu memang membuatnya minum terlalu banyak kemarin. Baiklah, Zhao Yu menunjuk foto di informasi itu dan berkata, aku tidak tahu apakah kalian menyadarinya. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal dalam kasus pembunuhan dompet itu. Misalnya, 3 orang yang dibunuh si pembunuh tidak masuk akal, misalnya, Yang Mulia Sang Jenderal adalah seorang jagoan, tetapi pembunuhnya masih berani menyerangnya. Juga, mengapa si pembunuh memasukkan dompet yang dijahit tangan ke dalam jantung korban dan mengambil jantungnya? Petik 2. Ya, kalau kasus ini mudah dipecahkan, aku tidak akan berusaha keras mengundangmu ke sini. Dugaan awal kami adalah kematian Sang Jenderal disebabkan oleh pembunuhan politik, atau ada kekuatan asing yang mencoba memecah belah kami. Kau tahu, jika pembunuhnya hanyalah pembunuh berantai biasa, dia tidak mungkin melakukannya dengan diam-diam dan tidak meninggalkan jejak. Kemungkinan besar ini adalah pembunuhan berencana, dan bisa jadi ada lebih dari satu pembunuh. Adapun mengapa ada 2 korban yang identik, itu karena mereka ingin menciptakan ilusi seorang pembunuh berantai. Salah. Zhao Yu berkata dengan yakin, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka mereka seharusnya melakukannya dengan lebih sederhana dan langsung. Tidakkah kau pikir terlalu merepotkan untuk mengambil hatimu dan menukarnya dengan dompet? Juga, lokasi, waktu, dan identitas almarhum semuanya bermasalah. Zhao Yu melanjutkan, jika Anda ingin membuatnya tampak seperti pembunuh berantai, tidak perlu membuang mayat di tempat yang sama, juga tidak perlu interval yang begitu lama. Jika saya, untuk menciptakan ilusi pembunuh berantai,
saya akan memilih 4 hingga 5 personel militer atau pemerintah untuk dibunuh. Dengan cara ini, polisi secara logis akan mengesampingkan kemungkinan pembunuhan militer. JK butuh waktu lama untuk mencernanya, lalu mengangguk seolah-olah dia mengerti sesuatu dan berkata, itu masuk akal. Kalau begitu, maksudmu, kasus ini seharusnya adalah kasus pembunuhan berantai. Tapi, Zhao Yu berkata, kemampuan pembunuhnya lebih baik daripada orang kebanyakan, jadi dia pasti sudah melakukan banyak persiapan sebelumnya. Saya pikir Anda harus fokus menyelidiki pergerakan sang jenderal sebelum dia terbunuh, serta video-video aktivitas publiknya. Lihat apakah ada orang-orang mencurigakan di dalam video-video itu. Yah, Jake mengerutkan kening dan berkata, jujur saja, kami sudah memeriksa lebih dari 100 kali. Kami bahkan sudah menyelidiki setiap orang yang muncul di samping sang jenderal. Benarkah? Zhao Yu berkata tanpa berpikir, kalau begitu tunjukkan semuanya padaku. Bukan hanya video, tapi juga foto dan laporan berita. Tentu, tidak masalah. Baik, Tuan. JK setuju, matanya sudah menunjukkan ekspresi hormat. Pak Tua, Zhao Yu menatap JK dan berkata, ayo bertaruh. Kalau aku menang, kau akan mengajakku menikmati seni tarimu. Petik 2. JK tidak dapat mengikuti pikiran Zhao Yu. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya, taruhan apa? Saya menebak, kata Zhao Yu sambil menyipitkan matanya. Pembunuhan dompet itu bukan sekadar pembunuhan berantai, dan pembunuhnya tidak memilih korban secara acak. Dia membunuh seseorang dengan tujuan tertentu. Maksudmu, mencari balas dendam. JK terkejut. Apakah dia akan membalas dendam? Kalau begitu. Lalu, Zhao Yu berkata dengan dingin, penyelidikanmu tidak cukup teliti. Tunggu saja dan lihat. Pasti ada semacam hubungan antara ketiga korban. Bab 1610, Bab 1609 Membunuh Hati. Penerjemah, 549.690.339. Sesuai dengan yang dibayangkan Zhao Yu, lapangan pembebasan Pastina mirip dengan kebanyakan lapangan di Eropa. Ada patung-patung pahlawan, monumen, bendera, serta gereja yang megah dan banyak taman. Alun-alun itu tidak kecil. Biasanya itu adalah pusat kegiatan bagi penduduk setempat. Ketika Zhao Yu tiba bersama JK, dia melihat bahwa alun-alun itu penuh dengan orang. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, gelandangan, pengamen jalanan, dan pedagang makanan ringan. Di ruang terbuka alun-alun, juga ada burung merpati. Sekelompok anak-anak yang belum sekolah dengan gembira memberi makan burung merpati bersama orang tua mereka. Nah, ini tempatnya. Jika membawa Zhao Yu ke hamparan bunga di selatan alun-alun dan memperkenalkannya, Lin Kolov adalah seorang pelukis dari Valekana, usianya baru 31 tahun. Kami sudah memeriksa semua informasinya, tapi kami tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan dua korban lainnya. Apa maksudmu dengan Walikana? Zhao Yu agak asing dengan nama-nama asing ini. Itu adalah desa dekat kota Pustina, lebih dari 50 km jauhnya. Itu adalah kampung halaman pemain bintang terkenal, Stovik. JK menjelaskan. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana dia biasanya tinggal? Apa latar belakangmu? Dia biasanya tinggal di apartemen sewaan bersama rekan kerjanya, jawab JK. Tidak ada yang istimewa dari orang ini. Dia hanya pelukis biasa. Sejak lulus SMA, dia sudah melukis. Menurut temannya, Lin Kolov adalah pria yang tertutup dan jujur. Dia lembut dan tidak pernah memiliki konflik dengan orang lain. Melalui penyelidikan kami benar-benar tidak dapat menemukan seorang pun yang menaruh dendam padanya. Jadi, JK menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku merasa kau akan kalah taruhan? Petik 2. Tapi tidak masalah, Jake menepuk bahu Zhao Yu. Jika kamu ingin melihat tariannya, tidak masalah. Jika kamu menyukainya, aku akan mengajakmu ke sana malam ini. Kamu bisa bermain denganku sesukamu. Aku tidak hanya akan membuatmu membayar, tetapi aku juga tidak akan pernah membocorkan rahasia apapun. Petik 2. Benar sekali. Kau memang saudaraku. Zhao Yu memuji,
tetapi matanya mengamati dengan saksama tempat kejadian perkara, dan otaknya sudah dalam keadaan gugup untuk berpikir. Taman bunga itu berada di lokasi terpencil. Bahkan jika ada orang yang berpatroli di luar, akan sulit untuk melihat tempat ini. Juga, mengapa pembunuhnya berpindah lokasi saat membunuh 2 korban terakhir? Mengapa tidak membunuh ketiganya di tempat yang sama? Apakah dia takut polisi akan menyiapkan penyergapan? Lalu mengapa dia memilih melakukannya di alun-alun? Tidak bisakah kita cari gang yang sepi saja? Dengan segala macam keraguan, dia segera mengikuti JK ke tiang bendera. Tidak seperti Tiongkok, bendera nasional di alun-alun hanya untuk tujuan dekorasi. Tidak ada upacara pengibaran atau penurunan bendera. Oleh karena itu, bendera tidak berada di tengah alun-alun, melainkan agak ke arah utara. Anda telah melihat foto-fotonya, ya, jelas jika Kapten Polisi Yang Shenko terbunuh di sini. Tubuhnya telentang, dan dadanya terpotong oleh senjata tajam. Dilihat dari lukanya, pembunuhnya pasti sudah berlatih, kata JK. Lukanya tidak terlalu besar, dan dia bahkan tidak memotong tulang rusuknya, tapi dia memberi isyarat dengan tangannya. Dia menarik tulang rusuknya hingga terbuka dan langsung mencabutnya. Oh, ternyata seperti ini. Zhao Yu belum melihat laporan otopsi secara spesifik, jadi dia terkejut. Keluarkan jantungnya, lalu masukkan dompetnya. Meskipun tidak butuh waktu lama, pemandangannya tetap saja cukup tragis, kata Jika. Begitu saja, Zhao Yu memberi isyarat dengan tangannya karena tidak percaya. Kau mengeluarkannya. Bisakah kau mengeluarkannya? Itu pasti tidak akan mudah. Kata JK, kamu harus menggunakan banyak kekuatan, dan itu harus cukup kejam. Seperti ini. Saat dia mengatakan itu, JK membuat gerakan meraih yang lebih berlebihan. Ya Tuhan, Zhao Yu terkejut. Jika pembunuh membunuh dengan cara seperti ini, itu jelas merupakan tindakan balas dendam yang khas. Tapi, kebencian mendalam macam apa yang bisa membuat seseorang tega menggali hati orang lain? Apalagi dia harus mengganti dompetnya. Mengapa? Namun, metode memenangkan hati ini bukanlah hal yang asing di dataran tinggi Baltik. Banyak penggembala di dataran tinggi tersebut yang menyembelih domba dengan cara ini. Para penggembala akan membuka dada domba itu, memasukkan tangan mereka ke dalamnya, dan mengambil jantung domba itu, dan domba itu akan mati seketika. Mereka bilang cara menusuk jantung seperti ini adalah cara yang paling manusiawi. Tapi, menggunakannya pada orang yang masih hidup, itu, cek-cek, JK menggelengkan kepalanya dan mendesah. Laporan otopsi menunjukkan bahwa ketiga korban tidak memiliki luka luar lainnya, jadi pengangkatan jantung mereka seharusnya menjadi penyebab langsung kematian mereka. Hanya saja jantungnya hilang, jadi kita tidak bisa memastikan apakah pembunuhnya bunuh diri atau metode yang digunakan sama dengan yang digunakan para penggembala saat menyembelih domba. Bagaimana dengan anestesi? Zhao Yu bertanya, pembunuhnya pasti telah menyuntikkan anestesi ke korban, kan? Lidocaine, pembunuhnya menggunakan suntikan intravena, kata Jake. Itu adalah metode anestesi umum yang digunakan dalam operasi saat ini. Perlu dicatat bahwa, menurut laporan otopsi, si pembunuh menyuntikkan dosis anestesi yang jauh lebih tinggi dari biasanya kepada korban, yang mana sudah mematikan. Petik 2. Itu artinya, Zhao Yu mengangguk dan berkata, sikap pembunuh itu sangat tegas, dan dia siap membunuh. Benar, JK mengangguk. Jika sendi, lutut, dan paha Anda terasa sakit, baca ini. Warga Gresik yang sakit lutut dan pinggul wajib membaca ini. Lalu, Zhao Yu menunjuk ke tempat kejadian perkara dan bertanya, ceritakan lebih banyak tentang kapten polisi militer itu. Dia dari Departemen Keamanan. Dia berusia 45 tahun ini dan memiliki masa depan yang cerah. Dia juga memiliki keluarga yang cantik. Saya benar-benar tidak tahu mengapa pembunuh itu memilihnya, kata JK. Apakah kamu sudah memeriksa sejarahnya? Zhao Yu bertanya, apakah ada konspirasi? Tidak, kata Jacada. Itu hanya noda kecil suap. Bagaimanapun, kapten polisi militer memiliki kekuasaan. Namun, orang ini lembut dan tahu bagaimana bersikap. Dia memperlakukan atasannya, kolega, dan prajuritnya dengan baik,
jadi dia seharusnya tidak memiliki dendam sebesar itu. Saya ingat, kenang JK. Saat saya di Departemen Intelijen, saya bertugas bersamanya. Dia cukup santai. Petik 2. Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata kepada JK, baiklah, mari kita pergi ke tempat kematian jenderal itu. Baiklah, kata JK sambil menunjuk ke arah tengah alun-alun. Tepat di sana, di bawah monumen pahlawan. Bukannya aku ingin mengatakan ini, Zhao Yu berkata sambil berjalan. Kalian benar-benar berhati besar. 2 orang telah meninggal di Liberation Square, dan mereka meninggal dengan cara yang sangat istimewa. Mengapa kalian belum menarik perhatian? Saat itu, setelah kasus kedua terjadi, alun-alun memang berada di bawah darurat militer untuk beberapa waktu, dan patroli diperkuat, tetapi, Jake mengakui. Setelah waktu yang lama, mereka mulai mengendur. Petik 2. Lagi pula, alun-alun ini terlalu besar dan bisa diakses dari segala arah. Sangat melelahkan untuk berpatroli. Kalian benar-benar hebat. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika yang pertama mati adalah sang jenderal, saya khawatir efeknya akan berbeda, bukan? Bahkan jika Anda memasang beberapa kamera, itu akan berguna. Yah, Jake mengakui dengan canggung, yah, memang itu kelalaian kami. Pihak berwenang tidak cukup memperhatikannya, yang memberi kesempatan kepada pembunuhnya. Tapi, imbu JK, alun-alun itu tidak sepenuhnya tanpa kamera pengawas. Hanya saja kami tidak dapat menemukan apapun setelah memeriksa videonya. Tidak, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin pembunuhnya menyamar. Bisakah kita mendapatkan video-video ini? Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Baiklah, tidak masalah. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan di depan monumen. Zhao Yu melihat sekeliling dan bertanya lagi, Pak Tua, apakah kamu yakin bahwa jenderal, kapten polisi militer, dan pelukis itu tidak saling kenal? Ya, itu benar sekali. Mereka tidak pernah melakukan kontak apapun, ucap JK seolah-olah dia sedang mengumpat. Cek-cek, kecuali jenis kelamin, usia, identitas, pekerjaan, dan penampilan, semuanya berbeda. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, kasus ini benar-benar menarik.